Aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjalankan peran tersebut, ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pegawai ASN memiliki hak dan kewajiban. Hak yang diperoleh ASN mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hak PNS yaitu merupakan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hak dari P3K yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang membedakan adalah di jaminan pensiun dan hari tua. Lalu selanjutnya, kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, kode etik ASN. Kode etik ini merupakan acuan ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah dan menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik ASN ini ada 12. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, ada sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pada dasarnya, sistem merit ini adalah konsepsi dalam manajemen ASN yang menerapkan objektivitas dalam keseluruhan proses dalam pengelolaan ASN, yaitu berdasarkan kemampuan, prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaan, tanpa membedakan latar belakang, baik dalam bentuk politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Objektivitas ini dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan ASN, mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi, secara terbuka dan kompetitif sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi sistem merit ini
dilakukan berdasarkan objektivitas. Dalam pelaksanaan sistem merit, terdapat lembaga yang menjamin keberlangsungan. Yang pertama ada Komisi Aparatur Sipil Negara, lalu kedua ada Kemenpan RB. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen PNS dan P3K. Manajemen PNS ini ada ruang lingkup penyusunan dan penetapan kebutuhan, lalu pengadaan dari tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman, pengangkatan, dan masa percobaan selama 1 tahun sebelum menjadi PNS. Terus lalu ada pangkat dan jabatan, ada pengembangan karir, ada pola karir, ada promosi, ada mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Lalu di dalam P3K itu, ruang lingkupnya pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Dalam organisasi, terdapat Korps Profesi Pegawai ASN. Korps ini bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Lalu sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sistem informasi ASN ini memuat seluruh informasi dan data ASN, mulai dari daftar riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayatan jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi. Lalu ada penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan, diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang, dan banding administratif.